Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tita Mandra Safira dari kelas Teknik Informatika kelas 1C. Bernomor NIM yaitu 250102095. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan praktikum dari UTS ya. Sini akan menjelaskan tentang sistem informasi klinik. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagian teorinya terlebih dahulu. Di sini ada data relasional yang merupakan database manajemen sistem yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang disebut dengan relasi, yang terdiri dari baris dan kolom. Pada setiap tabel mewakili suatu entitas dan kolom dalam tabel yang berisi tentang atribut atau data atau bagian dari entitas itu sendiri. SQL digunakan untuk berinteraksi dengan database relasional seperti mengelola, mengquery, dan memanipulasi data. Di sini ada join, yaitu perintah SQL untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan relasi tertentu. Ada 5 jenis join, yaitu yang pertama ada inner join untuk menampilkan data yang cocok dari kedua tabel. Yang kedua ada left join, yaitu untuk menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri. Yang ketiga ada right join untuk menampilkan semua data dari tabel yang berada di sebelah kanan. 4. Ada cross join yang menghasilkan tabel kombinasi dari semua data. Yang kelima ada self join, yaitu join pada tabel yang sama, misalnya ada tabel relasi atasan dan bawahan. Selanjutnya ada subquery. Subquery itu pengertiannya query yang berada di dalam query lain. Tujuannya untuk mengambil sebuah data yang akan digunakan oleh query yang utama. Jadi ada sebuah select di dalam select. Terdapat select, where, from, having, dan lain-lainnya. Ada 3 jenis subquery, yaitu yang pertama ada single row query, yaitu subquery menghasilkan satu baris data. Yang kedua ada multiple row query, yaitu menghasilkan subquery lebih dari satu baris data. Yang ketiga ada correlated subquery, yaitu query yang bergantung pada query yang utama. Selanjutnya ada fungsi agregasi. Apa sih agregasi itu? Agregasi merupakan proses dari penggabungan atau pengelompokan data dari tabel yang berbeda agar menjadi satu data yang terstruktur. Di sini ada 8 jenis agregasi, yaitu ada penjumlahan atau biasanya disebut dengan sum untuk menjumlahkan suatu nilai. 2. Ada rata-rata atau average, biasanya itu dipakai menggunakan AFC untuk menghitung atau menentukan rata-rata dari data yang dikumpulkan. 3. Ada maksimum atau biasanya digunakan max untuk mencari nilai yang tertinggi, dan minimum atau min untuk mencari nilai yang paling terkecil di dalam tabel tersebut. 4. Ada hitung atau count untuk menghitung jumlah baris atau entry yang berada di dalam kolom atau tabel di database. 5. Ada distance untuk mengambil nilai yang unik yang ada di dalam kolom atau tabel. 6. Group untuk mengelompokkan data di dalam satu atau beberapa kolom atau tabel. Yang ketujuh ada concat untuk menggabungkan nilai string dari beberapa baris menjadi satu string yang tunggal. 8. Ada median untuk mencari nilai yang berada di tengah. Selanjutnya ada primary key yang biasanya di tabel itu tertulis PK. Kolom dalam tabel yang nilainya harus unik untuk setiap baris pada tabel tersebut, dan tidak boleh ada dua baris dengan nilai yang sama karena tidak terjadi redundansi atau adanya duplikasi data yang sama. Kolom primary key tidak boleh berisi nilai 0. Tujuannya itu untuk memastikan setiap baris dapat diidentifikasi dengan jelas. Biasanya untuk ID atau nomor unik ini sebagai primary key, misalnya ada ID pasien, ID dokter, ID kunjungan, ID perawatan, ID detail perawatan dalam tabel.
Setiap tabel dalam database relasional harus memiliki primary key yang berfungsi sebagai tanda pengenal atau unik bersifat unik untuk setiap entry tabel. Selanjutnya ada foreign key atau biasanya dipakai di dalam tabel itu tulisannya itu mal bukan FK. Kolom dalam tabel yang berfungsi untuk menghubungkan tabel ke tabel lain dengan referensi ke primary key dari tabel yang terkait. Foreign key memastikan data yang dimasukkan ke dalam kolom foreign key harus ada di tabel yang dirujuk atau tabel induk. Memastikan adanya integritas referensial dalam database, artinya di dalam kedua tabel tersebut konsisten satu sama lain. Biasanya digunakan untuk merepresentasikan relasi one-to-many, seperti relasi antar tabel pasien dengan tabel detail perawatan. Apa sih hubungan antar tabel dengan primary key dan foreign key itu? Yang pertama tuh ada one-to-one. Untuk hubungan ini memungkinkan satu baris di satu tabel hanya dapat dihubungkan dengan satu baris di tabel lain. Kedua, ada one-to-many. Untuk satu baris di satu tabel dapat dihubungkan dengan beberapa baris di tabel lain. Yang ketiga itu ada many-to-many. Untuk banyak baris di satu tabel dapat dihubungkan dengan banyak baris di tabel lain. Hubungan ini biasanya dihubungkan dengan menggunakan tabel perantara yang berisi foreign key dari kedua tabel utama. Di sini ada auto increment, yaitu fungsi dalam SQL yang menghasilkan nilai numerik yang unik dan berurutan saat data baru dimasukkan secara otomatis. Biasanya digunakan dalam kolom primary key. Penggunaan auto increment ini untuk menghindari penginputan ID secara manual dan menghindari dari adanya redundansi atau duplikasi data. Jadi tidak bisa untuk diduplikasikan karena bersifat manual, otomatis Varchar yaitu variabel karakter, yaitu ada tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter alfanumerik dengan panjang yang bervariasi. Di sini menyimpan data dengan jumlah karakter yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang sudah ditentukan. Membuat varchar atau variabel karakter ini menjadi lebih efisien dan menghemat memori karena menggunakan ruang sebanyak karakter yang telah disimpan. Berikutnya ada integer, yaitu menyimpan nilai bilangan bulat positif atau negatif tanpa pecahan atau desimal di dalam tabel. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan praktikum sistem informasi pada klinik. Di sini, sebelum menuju langkah praktikum, kita akan mengaktifkan sebuah XAMPP-nya terlebih dahulu. XAMPP Control Panel. Di sini menuju ke MySQL, dibuka. Di sini ada error. Kita ulangi lagi sekali lagi. Tunggu loading dulu. Di sini sudah bisa mengakses MySQL untuk menjalankan sebuah command prompt. Di sini kita akan membuka command prompt untuk menjalankan sistem informasi klinik tadi. Yang pertama kita akan masuk ke CD dulu, CD slash enter, CD, enter lagi, langsung C, titik 2 slash XAMPP MySQL karena kita menggunakan MySQL, lalu pin kita masukkan lagi MySQL minfo, kita menggunakan root minpage, enter, cukup enter saja. Lalu kita menggunakan database yang baru. Sebelum menggunakannya kita harus membuat terlebih dahulu, yaitu dengan perintah create database sistem informasi klinik. Enter. Di sini query oke, yang berarti buatan database terbaru kita itu sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menggunakan database kita, yaitu sistem informasi klinik. Sistem informasi klinik. Kedua, untuk menutup. Di sini database sudah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat sesuai dengan perintah. Sini create table pasien dan insert data dari pasien. Nah, tadi
Deskripsi hasil dari database yang siap akan digunakan yaitu sebagai menginisialisasi skema atau sebagai wadah nih dari basis data yang baru bernama Sistem Informasi Klinik dan memastikan sistem menggunakannya skema tersebut untuk mengeksekusi query-query yang selanjutnya. Misalnya nih ada grid tabel, nanti yang di bawahnya ada grid tabel dokter dan lain-lain. Langsung saja di sini membuat tabel pasien. Enter. Lalu di sini ada namanya kurung buka ya. Kurung buka ini sebagai pembuat dari tabel. Membuat tabel. Lalu enter. Di sini akan menambahkan data integer data pasien ya, lalu integer auto increment fungsinya untuk menambahkan ID yang bersifat unik nih karena primary key. Kita menggunakan auto increment agar nanti ID-nya akan terdaftar secara otomatis. Lalu primary key koma ada nama char kurung buka yang diminta itu paling ada sebanyak 50 ya untuk nama ya, tidak bisa panjang-panjang ya. Bisa juga panjang nih. Lalu ada alamat char pada buka apa 70 ya panjangnya sebagai contoh. Lalu ada nomor HP char menggunakan varchar atau bisa ditampilkan string. Lalu ada kurung tutup untuk membuat tutupan tabel, untuk tabel begini. Nah, query OK artinya tabel yang telah saya buat ini, tabel pasien ini sudah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan melihat deskripsinya. Pasien. Berikut adalah deskripsi tabel pasien. Ini sudah jadi ya. Selanjutnya untuk menginsert nih nama-nama pasiennya, terus alamatnya, nomor HP-nya, kita nanti mengisi tabel lagi. Insert itu pasien dengan isian tabelnya itu ada nama, lalu ada alamat, lalu ada nomor HP. Ya, kenapa sih ID pasiennya ini nggak ditaruh di depan nama? Ya karena kita sudah menggunakan auto increment yang nantinya data akan otomatis muncul. ID-nya itu dari ID nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini akan mengisi nama, alamat, dan nomor HP. Di sini ada values untuk syarat mengisi dari tabel. Di sini hanya sebagai contoh ya nama-namanya, tetapi kita akan mengganti nama-nama tersebut menjadi nama teman kelas kita ya. Pertama ada saya sendiri, bukan Molda. Lalu mengikuti nama jalan yang sudah saya sediakan, Boyan. Kemudian ada nomor ya, nomor HP. Kita acak saja karena ini bersifat privasi. Kita menjaga privasi dari teman-teman kita. Lalu koma di sini itu tanda kurung itu untuk sebuah tabel, jadi akan menghasilkan tabel seperti ini. Lalu next, kita tambahkan nama-nama teman yang lainnya. Kanita Yolia Tom. Ganti nama jalannya agar tidak ada redundansi data ya. Tapi untuk nama jalan itu bebas karena tidak semua orang itu dengan alamat yang sama ataupun berbeda. Di sini kita bedakan nomor WhatsApp-nya dan nomor HP-nya ini karena orang tuh tidak memiliki nomor HP yang sama. Lanjut saja, dirasa sudah.
Lanjut, kita ganti nama lagi. Aulia Salma. Jalannya mengikuti jalan. Oke. Di sini jangan lupa mengganti nomornya. Lalu yang ketiga, di sini ada Twitter. Ya, jalannya mengikuti sebelahnya jalan malam. Di sini jangan lupa mengganti dari nomor HP-nya biar tidak sama. Enter lagi. Kita masukkan nama berikutnya. Nama teman kita Samsatiyah Azharah. Kita nambahkan lagi, jangan dipindahin lagi Lini. Jangan lupa nomor HP, ganti lagi. Nah, kita tidak menggunakan koma lagi nih karena sudah selesai. Kita gunakan titik koma lalu enter. Query berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan nih menggunakan select from pasien. Select from pasien. Nah, di sini akan memunculkan nama-nama dari pasien, alamat pasien, nomor HP dari pasien. Di sini sudah muncul nih ID pasien. 1, bernama Tita Melda, alamat Jalan Flamboyan, dan nomor HP sekian, dan seterusnya. Ini bersifat urut ya, karena menggunakan auto increment, jadi otomatis nama Tita Melda itu menggunakan ID pasien 1, Wanita Heliatul ID di sini 2, dan seterusnya. Lalu kita akan membuat tabel dokter. Di sini ada deskripsi hasil ya, yaitu mendefinisikan entitas utama yaitu tabel pasien. Ini nih tabel pasien kita ini sudah selesai. Dilengkapi dengan atribut data. Atribut data yang dimaksud itu kayak berisi nama, alamat, dan nomor HP, dan menggunakan ID pasien sebagai primary key. Ini menggunakan auto increment agar ID terisi secara otomatis. Selanjutnya atribut data seperti nama, alamat, nomor HP diinput menggunakan insert. Nih kita sudah menginsert, artinya kita sudah menambahkan tabel nama, tabel alamat, dan nomor HP di dalam tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter dan insert isian data dari dokter. Yang pertama itu akan membuat tabel dokter dulu ya, tabel dokter. Kita buatkan kurung untuk nama tabelnya, lalu kita isi dengan ID dokter menggunakan integer, auto increment agar otomatis, primary key, jangan lupa koma, lalu berikan nama dokter, carinya cukup dengan 50 ya. Lalu ada spesialisasi baca, samakan saja 50 koma, koma ya, karena sudah diakhiri. Lalu kita menggunakan kurung-kurung wow, kurung-kurung di situ. Lalu titik koma, enter. Di sini tabel dokter ini sudah berhasil kita tambahkan, yang artinya kita akan melihat nih deskripsi dari tabel dokter sudah muncul ya, yang artinya berhasil ya. Lalu kita akan menambahkan insert nih hasilnya, insert into dokter. Kita akan menambahkan dari ini nama dokter dan spesialisasi, spesialisasi. Tutup. Di bawahnya menggunakan set values, lalu ada diisi ya nama dokternya itu dokter Tirta sebagai spesialisasi umum. Kurung tutup, belum ya, sorry. Lalu ada dokter DRG, dokter gigi,
Dokter spesialisasi untuk gigi ya. Lalu next ada dokter Boyke sebagai dokter kandungan. Lalu Pak, jika sudah diakhiri tidak perlu menggunakan koma lagi, tetapi menggunakan titik koma ya. Enter. Di sini insert into pengisi dari tabel dokter, dari nama dokter, spesialisasinya sudah berhasil kita isi. Lalu kita lihat menggunakan perintah select from dokter. Enter. Nah, di sini ID dokternya tuh secara otomatis muncul ya. Dengan ID dokter yang pertama itu dokter Vita, yang kedua ada dokter Siska, yang ketiga ada dokter Boyke dengan spesialisasi yang telah didata di sini ya, sudah terdata. Selanjutnya di sini ada deskripsi hasil, yaitu mendefinisikan entitas utama yaitu tabel dokter nih yang sudah kita isi tadi, dilengkapi dengan atribut data, yaitu atribut datanya tuh ini, nama dokter serta spesialisasinya, dan menggunakan ID dokter sebagai primary key dengan auto increment agar ID terisi secara otomatis. Ini nih otomatis 1, 2, 3. Lalu selanjutnya ada atribut data seperti nama dokter dan spesialisasi diinput menggunakan insert. Nah, di sini kita sudah insert dan menghasilkan tabel ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel kunjungan dan insert isian dari data kunjungan ini. Yang pertama tuh ada create table kunjungan, membuat tabel kunjungan. Lalu kita kurung buka untuk membuat tabelnya ID kunjungan integer auto increment primary key, ID pasien. Di sini akan menggunakan foreign key ya. Jadi ID pasien serta ID dokter kita tuliskan cukup dengan menggunakan int. Lalu nanti disambung dengan foreign key. ID pasien integer, enter ID dokter integer, terus tanggal ya, kita perlu masukkan tanggal kunjungan, tipenya date karena tanggal. Lalu kita akan memasukkan foreign key-nya, ID pasien kurung tutup referensi dari tabel pasien. ID pasien. Jadi di sini kita tambahkan lagi nih, memasukkan ID pasien. Kenapa sih setelah foreign key itu ada ID pasien? Karena kita mengambil dari yang sudah didaftarkan tadi ya, ID pasien. Lalu kita mengambil referensi dari tabel pasien sebelumnya itu yang ini ya. Karena di sini primary key, kita akan memerlukan foreign key. Jadi kita menggunakan referensi dari tabel pasien untuk bisa dibuatkan foreign key. Selanjutnya ada foreign key ID dokter, kita ambil dokter referensinya dari tabel dokter sebelumnya ini. Lalu tambahkan lagi ID dokter, jangan dikasih koma ya, tapi langsung saja tutup titik koma, enter. Sudah, di sini sudah selesai. Kita lakukan deskripsi ini untuk melihat tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah terdata ya semuanya ya. Di sini juga udah ID pasiennya sudah primary key atau mul, ID dokternya juga sudah primary key atau mul. Di sini ID kunjungannya primary key. Lalu kita akan menginsert nih tabel kunjungannya. Isinya itu dari ID pasien, ID dokter,
dan tanggal kunjungan. Di sini karena foreign key kita akan menulis secara manual ya, seperti di contoh ini. Kita akan membuat insert into kunjungan ID pasien di dokter pada tanggal kunjungan. Enter values sebagai syarat membuat tabel ini, menambahkan tabel kunjungan ya. Ada ID pasien, ID dokter, dan tanggal kunjungan. Kita langsung saja masukkan, kita samakan seperti yang ada di contoh ini. Satu kita ubah ya dari 2026 menjadi 2025. Kita kurung. Mengapa si nomor ID ini tidak dikasih tanda petik 2? Karena ini bersifat integer, sedangkan ini kita menggunakan karakter. Seperti tanggal date ya, menggunakan karakter. 2 kita pakai 2. Ini 2 juga. Kita ubah saja bulannya agar tidak sama. Sini ada 3 itu 1 ya. Jadi pasiennya 1. Sini ganti. Kalau di sini ada 4, ini ada 3. Bulannya jangan lupa diganti 4. Sini seterusnya ada 5, 2. Sini ganti nomor 1, pasien 1 ya. Lalu dokternya itu ID 2. Sini lanjut, kita ganti bulannya, lanjut lagi. Di sini kita ganti ID pasien 2, lalu ID dokternya 1. Jangan lupa terakhir Juni ya. Jangan lupa kita titik 2 untuk selesai. Nah, di sini insert into kunjungan sudah berhasil ditambahkan. Berarti kita tinggal lihat melalui select from kunjungan. Nah, sudah terdaftar nih di sini. ID kunjungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sudah terdaftar, ID pasiennya pun sudah. Lalu di sini ada tanggal kunjungannya dari setiap pasien. Jadi ID pasien 1 itu melakukan kunjungan ke ID dokter 1. Lalu ID pasien 2 ke ID dokter 2, ID pasien 3 berkunjung ke ID dokter 1, dan seterusnya. Jadi mereka tuh saling berelasi dan ID kunjungan ini akan mencatat dari tanggal kunjungannya. Nah, di sini ada deskripsi tab hasil, yaitu tabel transaksi atau tabel kunjungan yang merelasikan antara tabel pasien dengan tabel dokter, menerapkan foreign key pada ID pasien dan ID dokter untuk menjaga integritas data antar tabel. Selanjutnya, kita akan membuat tabel perawatan dan insert isian data perawatan. Yang pertama, membuat tabel perawatan dulu, create tabel perawatan. Oke. Kurung buka, membuat tabel, lalu masukkan ID perawatan, variable integer, auto increment, primary key ya. Lalu ada nama, perawatannya apa, voucher berikan saja 50. Lalu ada biaya, menggunakan voucher saja agak gampang, sebanyak 30. Lalu tutup kurung sebagai membuat tabel ya. Enter.
di sini sudah berhasil nih menambahkan tabel perawatan. Kita akan melihat tabel perawatan tersebut menggunakan perintah deskripsi perawatan. Nah, di sini sudah tersedia ya tabel perawatannya. Lalu kita akan apa? Kita akan menginsert nih. Insert into tabel dari perawatannya. Langsung saja insert into perawatan. Diisi menggunakan nama perawatan dan biaya. Di sini kan ID perawatan itu menggunakan primary key dan auto increment sebaiknya tidak usah ditulis karena sudah otomatis nanti akan terdaftar ya. Di sini langsung saja masukkan nama perawatan. Lalu ada biaya, menyesuaikan di sini. Tabel ini ya. Kurung tutup menggunakan syarat values. Lalu di sini akan mengisikan nih nama perawatannya apa? Yaudah, pemeriksaan awal. Wow. String ya, kita menggunakan string ya karena ini variabel karakter yang sudah ditentukan 50. Lalu koma kita menggunakan string lagi karena biayanya menggunakan syarat varchar nih di sini 30 ya. Sebanyak 100.000 nominalnya ya, tidak perlu menggunakan titik karena ini sudah varchar. Kurung tutup, koma jangan lupa, lalu enter. Kedua ada cabut gigi. Biayanya itu sebesar 150. Sudah ya, enter. Di sini lalu ada tambal gigi nih, mau tambal gigi ya. Nominalnya tuh 200.000 guys. Oke. Lalu ada USG ya. Tadi ada daftar kandungan tuh USG sebesar 400.000. Enter. Lalu ada suntik vitamin. Bentar, semuanya 250.000. Jangan lupa ganti. Suntik vitamin, jangan lupa ya. Di sini karena sudah selesai yang diminta itu hanya 5 tabel perawatan ya. Lalu langsung saja titik koma lalu kita enter. Di sini kita sudah memasukkan data perawatan nih di tabel perawatan. Jadi kita lihat ya hasilnya. Select from perawatan titik koma enter. Hasilnya kurang lebih sama ya. Di sini ada ID perawatan 1, 2, 3, 4, 5 karena di sini tadi kita menambahkan auto increment nih. Nah, jadinya yang kita tulis atau data di awal kayak pemeriksaan awal, biaya 100.000, cabut gigi 150.000, tambal gigi 200.000 dan seterusnya. Di sini akan otomatis mendapatkan ID perawatan secara otomatis, ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, deskripsi tabel ini tuh tabel ini menyimpan katalog jenis perawatan yang terdaftar dan rincian biaya dari perawatan yang akan dijalankan. Biaya perawatannya tuh misalnya nih si Konita mau melakukan cabut gigi. Nah, biayanya tuh ada 150.000 ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel detail perawatan beserta insert isian dari data detail perawatan. Yang pertama kita akan membuat tabel detail perawatannya dengan perintah create table detail perawatan. Banyak kan ya. Lalu enter, kita buat tabel dulu untuk membuat tabelnya. Lalu diisikan di detail integer bertipe integer auto increment.
menjadi secara otomatis primary key, ID kunjungan teacher karena akan menggunakan foreign key ya. Lalu ada ID perawatan teacher lagi, bawahnya foreign key. Untuk ID kunjungan ya, yang pertama yang kita tambahkan referensi dari tabel kunjungan, lalu masukkan lagi ID kunjungan yang akan dituju ya, maksudnya ya. Jangan lupa koma. Selanjutnya tambahkan lagi foreign key ID perawatan. Untuk selanjutnya referensinya tuh dari tabel perawatan. Sini ada ID perawatan. Jangan lupa kita akan menutup ya, nih menutup dengan kurung, titik koma, enter. Lalu di sini tabel detail perawatan tuh sudah berhasil ya dibuat. Selanjutnya kita akan melihat deskripsinya gimana sih dari detail tabel perawatan itu. Nah, di sini sudah muncul nih ID detail, ID kunjungan, dan ID perawatan bersifat primary key untuk ID detail, dan ini foreign key untuk kedua tabel dari ID kunjungan dan ID perawatan. Selanjutnya kita akan mengisi nih, ada berapa banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tabel yang perlu kita isikan. Kita menggunakan insert into karena kita akan menambahkan isi data-data dari detail perawatan, yaitu ada ID kunjungan dan ID perawatannya. Nah, ID kunjungan tadi kita ambil dari sini, dan ID pasien ID perawatan ya. Itu ID perawatan nih, ID perawatan. Langsung saja ID detail perawatan. Ini tuh bisa di spasi atau enggak ya, bebas ya. Tapi cuman karena kebiasaan nggak di spasi, nggak apa-apa disambung. Di kunjungan, lalu koma, ada ID perawatan. Kita gunakan syarat values 1,1, maksudnya 1,1 ini ID kunjungan dari sini. 1 berkunjung ke pemeriksaan awal nih, ID perawatan 1. Lalu ada 1,5. Dan maksudnya 1,5 ini kan ID kunjungan. Yang kedua nih ada 5 itu artinya ID perawatan. Jadi ID kunjungan 1 ini berkunjung ke ID perawatan 5 untuk melakukan suntik vitamin. Dan nanti seterusnya ya, kita akan lanjutkan mengisi data tabel. Jangan lupa nih di sini kalau ada terakhir kita menggunakan titik koma lalu enter.
Nah, di sini answer itu ini detail perawatan. Untuk tabel detail perawatan sudah berhasil ditambahkan data-datanya ya. Coba kita lihat menggunakan perintah select from detail perawatan, enter. Nah, di sini sudah tertera jelas ya. Nih, sama ya. Untuk contohnya sudah sama. Di sini ada detail, ID detailnya itu 1, ID kunjungannya 1, ID perawatannya 1. Berarti ID detailnya menjelaskan nih ID kunjungan 1 berrelasi dengan ID perawatan 1 dan seterusnya. Sebagai contoh, aku mau ambil contoh ID detail ya, nomor 8 ya. 8, ID kunjungannya 5, ID perawatannya 3. ID kunjungannya 5, ID perawatannya 3. Yang berarti di sini ID kunjungan 5 dengan ID pasien 5. ID pasien 5 siapa sih? ID pasien 5 itu ada nama Salsabila Azhara. Terus dengan ID dokter nomor 2. ID dokter nomor 2 itu dokter Siska ya, atau spesialisasinya gigi, khusus gigi nih kita. Nah, untuk ID perawatannya tadi di sini nama ID dokternya itu dokter Siska ya, 2 ya, gigi, spesialisasi gigi. Dia ada berbagai dua saja, ini 2 perawatan nih, dari cabut gigi serta tambal gigi. Berarti di sini nomor 8 3 ya, ID perawatannya 3. Berarti si Salsabila itu melakukan ID perawatan 3 dengan nama perawatannya tambal gigi, yang berarti nanti Salsabila harus membayar sejumlah 200.000 untuk tambal gigi tadi. Nah, seperti itu contohnya. Dan untuk tabel ID detail dari nomor 1 sampai 10 serta ID kunjungan dari 1 sampai 7 dan ID perawatan 1 hingga 5 itu bisa seperti tadi ya, diperkirakan seperti itu tadi lah. Di sini ada deskripsi hasilnya. Karena pada satu kunjungan dapat memilih lebih dari 1 jenis perawatan, berarti relasi many to many atau relasinya itu banyak. Akan memecahkan dengan membuat tabel penghubung relasi tabel detail perawatan. Tujuannya agar menghindari dari redundansi data gitu. ID data 1 sampai 10 ini tidak ada tuh yang namanya redundansi data. Di sini contoh ya, untuk tabel 1 dan 2. Tabel ID detail 1, kunjungannya 1, perawatannya 1. Untuk detail 2, ID kunjungannya itu 1, ID perawatannya 5. Jadi inilah yang dimaksud tidak ada redundansi data, tidak ada kesamaan di dalam detail ID perawatan ini. Selanjutnya di sini akan menampilkan tabel untuk nama pasien, tabel nama dokter, tanggal kunjungan, dan nama perawatannya. Tetapi kita harus menggunakan syarat join nih. Langsung saja seperti yang berada di contoh, kita langsung demonstrasikan langsung di sini. Select P nama, S nama pasien. Nah, kenapa sih di sini kok P, habis itu nama? P itu sebagai nama alias dari tabel pasien. Nah, di sini as. Kenapa as? Dan kenapa kok tiba-tiba nama pasien? Di sini as itu sebagai alias dan nama pasiennya ini untuk mengganti dari nama ini. Jadi di dalam tabel pasien terdapat tabel nama, bukan tabel pasien.
bukan tabel nama pasien. Mengapa? Karena kita diminta untuk menggunakan nama pasien. Jadi tabel pasien ini hanya terdapat nama ya, bukan nama pasien. Jadi kita aliaskan dari nama menjadi nama pasien. Lalu koma D nama dokter, error ya, benar. Tunggu. Select nama pasien D. D ini alias dari tabel dokter. Jadi kita mengambil nama dokter ini dari tabel dokter ya. Sama halnya seperti nama diambil dari tabel pasien. Lalu kita aliaskan menjadi nama dokter ya. Lalu ada K sebagai alias dari tabel kunjungan. Jadi kita mengambil tanggal kunjungan ini dari tabel kunjungan. Lalu ada PR nama perawatan. Kenapa PR? Karena ini tabel perawatan ya. Jadi nama perawatan diambil dari tabel perawatan. Lalu enter. Jika tidak kepanjangan, kita menggunakan tabel from kunjungan. Ambil dari tabel kunjungan, enter. Kita menggunakan perintah join pasien dialiaskan sebagai P on K atau kunjungan ID pasien sama dengan P sebagai alias dari tabel perawatan ID pasien. Kenapa sih kok menggunakan tabel kunjungan dan tabel pasien? Karena ID pasien ini, kedua ini berada pada tabel kunjungan dan tabel pasien. Lalu ada join lagi dokter dialiaskan sebagai D on K titik ID dokter sama dengan D titik ID dokter. Kenapa di sini menggunakan K? Karena di dalam tabel kunjungan ini terdapat ID dokter dan di dalam tabel dokter ada ID dokter. Itu lanjut ada join detail perawatan. Kita aliaskan menjadi DP on K ID kunjungan sama dengan DP ya. DP yang bilang tadi ini DP ID kunjungan. Nah, mengambil ID kunjungan dari tabel kunjungan serta dari tabel detail perawatan. Enter. Kita menggunakan join perawatan. Kita aliaskan menjadi PR on DP mengambil dari detail perawatan ya. Kita tutup menggunakan titik koma. Di sini cek lagi ya, apa benar? Jawab sudah benar. Di sini perawatan dialiaskan sebagai PR on DP ID perawatan. Nah, kenapa kok DP? Karena ID perawatan ini berada di detail perawatan dan tabel perawatan. Jadi kita enter. Oh, ada yang salah nih. Tunggu sebentar. Kunjungan
pasien P. Oh, salah di sini, maaf ya guys. Nah, di sini letak kesalahannya. Jadi join perawatan PR, dialiaskan PR ya. Harus teliti di bagian sini. Menggunakan alias PR, ID perawatan. Jadi di sini sudah menampilkan ya dari nama pasien, di sini nama pasien, di sini ada nama dokter, di sini ada nama dokter, tanggal kunjungan, dan nama perawatan. Sudah ada ya, menggunakan join. Ini join ya, double join. Nah, ini hasilnya. Ada nama pasien, yaitu ditambah melakukan perawatan nih ke nama dokternya, Dr. Tirta, tanggal kunjungannya tahun 2025 bulan 1 tanggal 1. Nama perawatannya yaitu pemeriksaan awal nih. Lalu di sini hasil outputnya sama ya. Nah, di sini ada deskripsi hasilnya. Menggunakan klausa join untuk menggabungkan dari keempat tabel, yaitu yang pertama tabel pasien, dokter, kunjungan, dan detail perawatan. Menggabungkan dari keempat tabel sebelah mana sih? Nih, dari sini ada pasien, ada dokter, ada detail perawatan. Tujuannya untuk merubah data yang awalnya berupa angka ID menjadi informasi historis medis yang runtut dan komprehensif bagi pembaca, jadi gampang dibaca ya. Untuk selanjutnya, kita akan menampilkan total biayanya per kunjungannya nih. Kunjungan dari pasien, total biayanya berapa sih? Kita menggunakan select ID kunjungan, lalu kita sum ini sudah dijelaskan di atas tadi ya. Kita cari lagi nih di awal nih. Nah, sum ini merupakan penjumlahan ya, untuk menjumlahkan suatu nilai. Terus total biaya, bawahnya langsung ngambil dari detail perawatan, jangan lupa dikasih alias, lalu kita join perawatan, kita aliaskan lagi P on DP ID perawatan. Teman-teman, kita gunakan di tadi alias tadi ya. Oh, oke. Kita harusnya aliaskan PR ya. Apa itu untuk pasien? Kita tidak bingung. ID perawatan. Enter, kita melakukan group by ID kunjungan, kurung tutup, titik koma, sini kita enter. Nah, di sini sudah menampilkan tabel total biayanya per kunjungannya. Jadi di sini ada ID kunjungan dan total biayanya. Untuk ID kunjungan 1 berjumlah 350.000, ID 2 250.000, ID 3 100.000, dan seterusnya. Deskripsi hasilnya yaitu memadukan fungsi agregasi sum atau penjumlahan dengan group by. Sistem ini akan mengelompokkan data berdasarkan ID kunjungan. Kemudian akan menjumlahkan seluruh biaya perawatan di sini yang terjadi pada kunjungan menjadi total tagihan biaya yang akan dibayarkan oleh
sang pengunjung untuk pasien. Lalu berikutnya kita akan menampilkan rata-rata dari biaya perawatan menggunakan average. Nah, apa sih average itu? Sudah kita bahas sebelumnya di teori atas ya. Average itu merupakan nilai rata-rata. Biasanya kita menggunakan AFC untuk menghitung atau menentukan nilai rata-rata dari data yang dikumpulkan. Nah, nilai ini disebut dengan mean ya kalau di dalam statistika atau matematika. Langsung saja kita tampilkan perintahnya menggunakan select average untuk menghitung rata-ratanya. Lalu kita ambil dari tabel biaya ya. As string, jangan lupa rata biaya perawatan. String lagi tutup. Nah, diambil dari tabel perawatan. Kita tidak usah menggunakan alias karena kita akan langsung menampilkan dari rata-rata biaya perawatan seperti pada contoh enter. Di sini rata-rata biaya perawatannya itu sebesar 220.000. Nah, deskripsi hasilnya menghitung dari rata-rata tersebut yang bisa disebut mean kayak yang saya sebelumnya sudah sebutkan, dan dari seluruh tarif perawatan yang ada di klinik. Jadi sudah di total ya rata-rata biayanya. Lalu di sini selanjutnya akan menampilkan biaya perawatan yang paling tertinggi nih menggunakan max. Apa itu max? Max itu sudah dijelaskan sebelumnya, kita ulangi lagi ya. Pada max atau nilai maksimum itu berfungsi untuk mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari sebuah tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini dimintakan biaya tertinggi dari tabel perawatan ya. Langsung saja select max biaya, aliaskan biaya tertinggi, diambil dari tabel perawatan. Sudah, kita enter. Hasilnya memunculkan biaya tertingginya itu 400.000. Nah, kita cari nih biaya tertinggi 400.000 itu apa sih? Biaya suku kelewatan ya, maaf. Di sini biaya perawatan yang paling tertinggi itu tadi 400.000, yang berarti nama perawatannya itu USG. USG itu biayanya 400.000 ya. Jadi sudah terjawabkan. Deskripsi hasilnya melakukan scanner atau sebuah pemindahan untuk menemukan tarif dari perawatan yang tertinggi atau paling mahal yang ditawarkan oleh sebuah klinik. Selanjutnya di sini akan menampilkan data pasien yang memiliki total biaya perawatan di atas rata-rata dari seluruh pasien menggunakan subquery dengan average, yaitu nilai rata-rata. Sini hasilnya. Langsung saja kita tuliskan perintah select, aliaskan P, nama diambil dari data pasien ya, nama ini ya. Lalu sum PR biaya. PR ini tabel perawatan yang sudah dialiaskan ya. Jadi biaya ini diambil dari tabel perawatan. Lalu as alias total biaya pasien. Enter from pasien. P, kita aliaskan pasien jadi P ya. Lalu join kunjungan, aliaskan lagi menjadi K. Lalu on P detail
ID P ini sebagai pasien ya, tabel pasien ya. K ID pasien, enter, lalu join detail perawatan. Kita hiaskan menjadi DP on K yaitu tabel kunjungan, lalu ID kunjungan, kemudian DP garis DP ID kunjungan. Kita enter, lalu lakukan join lagi, join perawatan, aliaskan sebagai P R on DP ID perawatan sama dengan di perawatan PR ID perawatan. Jadi kunjungan K ini diteruskan ke P tabel pasien karena ID pasien itu terdapat pada tabel pasien dan ID pasien selanjutnya ada di tabel kunjungan. Lalu ID kunjungan ini berada di tabel kunjungan dan ID kunjungan ini juga terdapat pada detail perawatan. Lalu ID perawatan terdapat di dalam tabel detail perawatan dan ID perawatan selanjutnya terdapat di tabel perawatan. Lalu lanjut kita group by-kan P atau pasien ya. Oke. Nama. Jadi ID pasien ini terdapat di dalam tabel pasien dan nama terdapat di tabel pasien juga. Lalu kita buat having sum PR biaya. PR ini tabel perawatan ya. Kurung tutup, kurung buka, kurung. Lalu ada select average, menghitung totalnya per pasien dari tabel apa saja nih, dari tabel banyak banget ya. Select sum tabel perawatan kedua biaya, lalu kita aliaskan menjadi total per pasien. From tabel kunjungan dijadikan K2 ya, karena sudah di atas ini sudah ada, jadi kita buatkan lagi di bawah kayak berbeda ya. Lalu kita joinkan detail perawatan DP2, kita jadikan 2 nih on K2 kunjungan 2 ya. Lalu ID kunjungan dengan DP2 ID kunjungan, enter, join perawatan PR2 on DP2 titik ID perawatan PR2 perawatan ya, perawatan 2 enter, group by K2 kunjungan 2 ID pasien.
Selanjutnya kita tutup ya dari from ini, tutup as average table, kurung tutup untuk dari seluruhnya ini. Jadi di sini tuh kita menutup as average table karena dari sini, lalu kita tutup ya dari sini. Dua enter. Sepertinya ada kesalahan, kita ulangi sekali lagi. Mulai nama sampai biaya total biaya pasien, enter. Pasien from pasien join kunjungan, kita cek ulang lagi detail perawatan DP angka ID. Join perawatan PR on DP ID perawatan directed by PID pasien having some biaya select average total per pasien udah kita sambungkan aja. Ya. From kunjungan 2 detail perawatan DP angka 2 ID kunjungan DP 2 ID kunjungan jadi di sini tuh kesalahannya kita tidak bisa memisahkan ya. Kita tidak bisa menggunakan membelok ini, nanti tidak bisa memunculkan tabel ini. Jadi di sini memunculkan nama-nama beserta total biaya pasien di nama biaya nih ya, kita dimintai nama dan biayanya, total biayanya. Sini ada nama Rita Melda, total pasien yang sudah menghabiskan biayanya itu sebesar Rp500.000, Konita Hilyatul sebesar Rp350.000, Dwi Tadia dengan total biayanya Rp500.000. Jadi ini hasil outputnya. Deskripsinya yaitu mencari data spesifik pasien dengan total pengeluarannya berada di atas rata-rata nih. Berarti selain nama Tita Melda, Konita Hilyatul, dan Dwi Tadia, mereka di bawah rata-rata ya. Di sini diminta untuk mencari total biaya pasien yang di atas rata-rata dengan menggunakan subquery, yang berarti query di dalam query ada klausa having. Subquery ini akan menghitung keseluruhan rata-rata pengeluaran semua pasien terlebih dahulu, lalu akan memfilter total biaya per pasiennya ya. Selanjutnya, kita akan menampilkan tabel dari data kunjungan pasien spesialisasi dokter umum atau gigi dan tanggal kunjungannya di tahun 2025. Langsung saja kita menggunakan perintah select P nama. Jadi nama ini diambil dari tabel pasien ya. Lalu alias nama pasien nama underscore chapter
Jadi nama dokter ini diambil dari tabel dokter ya. Lalu ada spesialisasi seperti yang diminta, spesialisasi. K itu alias dari tabel kunjungan ya. Tabel kunjungan. Kita ambil dari tabel kunjungan. Kunjungan aliaskan K. Lalu kita joinkan. Join pasien P on K ID pasien sama dengan P ID pasien. Join. Jadi ID pasien ini terdapat di tabel kunjungan dan terdapat juga di tabel pasien. Lalu joinkan tabel dokter aliaskan D on K ID dokter sama dengan D ID dokter. Di sini ID dokter itu terdapat pada ID kunjungan, terdapat pada tabel kunjungan, dan ID dokter terdapat dalam tabel dokter. Lalu kita cek kondisi where, di mana tabel dokter spesialis. Jadi spesialisasi ini terdapat di tabel dokter ya. Or sebagai atau D spesialisasi. Nah, mengapa kita melihat kondisi spesialisasi di tabel dokter sama dengan umum atau spesialisasi dokter sama dengan gigi? Karena kita akan melihat sebuah tabel spesialisasi umum dan gigi hanya menunjukkan tabel spesialisasi umum dan gigi. Jadi selain umum dan gigi tidak akan tersertakan di dalam tabel ini ya. Diminta tanggal ya, menambahkan tanggal, tidak hanya menanyakan dokter umum ataupun gigi ya, tetapi ada juga menanyakan tanggal nih. Tanggal kunjungannya di tahun 2025. Berarti kita menggunakan N year tanggal kunjungan ini berada di tabel kunjungan. Itu sama dengan kita cari ya 2025. Lalu titik koma enter. Nah, di sini langsung memunculkan data-data dari nama pasien, nama dokter, spesialisasi, dan tanggal kunjungan. Itu ada di spesialisasi ya, umum atau gigi, berarti menunjukkan tabel umum serta gigi. Dan tanggal kunjungannya itu di tahun 2025. Kebetulan saya menambahkan tabel tanggal kunjungannya itu di 2025 semua, jadi disamakan, tidak ada 2024, 2023 dan seterusnya. Lalu di sini ada deskripsi hasilnya, menunjukkan kapasitas filter majemuk itu yang berarti banyak ya. Dengan menggunakan klausa where, itu mencari kondisi di mana kondisi itu gitu. Lalu mengekstrak data histori spesifik dengan syarat ganda or itu berarti kan atau ya. Lalu N atau dan. Di sini seperti perintahnya menampilkan data kunjungan pasien spesialisasi dokter umum atau or ya, gigi, dan atau N, tanggal kunjungan di tahun 2025. Selanjutnya, untuk yang terakhir, menampilkan tabel dokter yang paling sering menangani pasien menggunakan count dan group by. Count itu
sudah saya jelaskan di teori sebelumnya, berada di sini. Count itu untuk menghitung ya, untuk menghitung jumlah baris atau entry yang berada di dalam tabel ataupun kolom yang ada di database yang telah kita buat. Di sini langsung saja ya. Menggunakan perintah select di nama dokter. Nama dokter ini diambil dari tabel dokter. Lalu kita hitung perintah count untuk tabel kunjungan ID kunjungan alias dari jumlah dari pasien yang ditangani atau yang dirawat ya. Kita ambil dari tabel dokter berarti from dokter kita aliaskan D juga, jangan lupa. Lalu join kunjungan on D ID dokter sama dengan ID dokter. Di sini kunjungan jangan lupa dialiaskan on D itu tabel dokter ya. Karena ID dokter ini berada di tabel dokter sama dengan ID dokter ini juga berada di tabel kunjungan. Di sini tabel kunjungan. Kita klik by kan D. Mengapa kita menggunakan ID dokter dan nama dokter? Karena nantinya di sini akan memunculkan nama dokter nih yang menangani pasien-pasiennya menggunakan ID dokter. ID dokter tuh biasanya untuk menangani pasien ya. Jadi saya jelas menggunakan ID dokter akan gampang untuk proses searching yang mencarinya gimana ya. ID dokter ini menangani sebuah pasien. Lalu nama dokter ya. Tidak lengkap, enter, by jumlah dari pasien yang ditangani. Kita menggunakan descending. Descending itu artinya sebuah urutan ya, dari yang terbesar, dari yang terkecil, sampai yang terkecil. Jadi ini seperti di contoh, jumlah pasien ditangani dari dokter Tirta 3, dari dokter Siska 3, dan dokter Boyko itu menangani 1 pasien. Enter. Di sini sudah menunjukkan ya, dokter Tirta sekian, Siska sekian, Boyko sekian. Jadi sudah menampilkan dokter yang paling sering menangani pasien nih. Yang berarti dokter Tirta itu sering banget menangani pasien berjumlah 3 dan dokter Siska itu 3. Kita juga menggunakan limit 1. Nanti akan menghasilkan nama dokter Tirta yang sudah menangani 3 pasien. Jika menggunakan limit 2 berarti dokter Siska juga ikut di dalam tabel dokter Tirta ini. Nanti menampilkannya jadi ada 2. Limit 2 itu ada dokter Tirta dan dokter Siska. Jadi begitu. Di sini ada deskripsi hasil. Menggunakan frekuensi penanganan pasien, setiap dokter menggunakan fungsi count ya. Count ini untuk menghitung data, kemudian akan diurutkan dari paling yang besar hingga paling yang kecil menggunakan order by bla 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 descending. Bla 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 ini berisi tentang jumlah pasien yang ditangani ya di sini nih. Untuk mengidentifikasi secara tepat mana dokter yang paling aktif atau memiliki beban pasien yang paling tertinggi nih di sini. Nah, kesimpulannya, pada seluruh rangkaian skrip ini merepresentasikan alur secara runtut dan jelas
dalam perancangan sistem basis data yang dimulai dari pembentukan entitas dasar yang ternormalisasi dengan baik hingga kemampuan untuk mengekstrak laporan analitik menggunakan fungsi agregasi, dan subquery. Sekian presentasi praktikum UTS dari saya. Bila saya ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun ada kesalahan dalam bersikap, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Terima kasih sudah nonton. Labana al